معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر، يوم السرور، يوم الأكبر، يوم أهل الله فيه الطعام وحرم عليكم صيام. فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم تفلحون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على أعوان الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويغفر الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, 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 walhamdulillah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun, mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-munafiqun, mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-musyrikun. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu lam yakhsha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu wa astafahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'aidun karim. Ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Fa huwa yawm at-tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid. Fasabbihu rabbakum wastaghfiruhu wa tubu wastaghfiruhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang berbahagia kali ini, hari pertama Idul Fitri, saya sebagai khatib ingin mengajak, berwasiat kepada kaum muslimin umumnya, terkhusus kepada diri saya pribadi selaku khatib. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Takwa dalam artian mencoba menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa ke dalam pada artian yang pertama al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wal amal bil tanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dan yang ketiga wal qana' bil qalil, dan menerima apa-apa yang diberikan walaupun itu sedikit, wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap menyiapkan untuk menemui hari akhir ataupun hari kematian kita. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Yang artinya sungguh Allah telah berwasiat kepada hamba-hambanya yang telah mempelajari ilmu agama, yang telah mempelajari Al-Quran sebelum kalian dan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita dapat mengartikan bahwa tidak ada jalan sebuah kebaikan dari dulu sampai sekarang dan juga yang akan datang, tidak ada sebuah kebaikan kecuali dilandaskan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta", bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai janji kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Kemudian di ayat yang lain Allah juga bersabda sebagai janji kepada hamba-Nya yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah baginya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai janji kepada hamba-hambanya yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah ampunkan segala keburukannya, segala dosa-dosanya, wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah melipat gandakan, mengagungkan baginya pahala-pahala. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di segala tempat kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah di dalam kita sendiri walaupun di halayak ramai, namun takwa tersebut haruslah kita iringi dengan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus diiringi dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh, di kehidupan kita sehari-hari, tatkala ingin kita berjalan keluar dari rumah, berkunjung ke tempat teman, berkunjung ke tempat rekreasi, wisata, pastilah kita akan menggunakan pakaian yang begitu rapi, yang begitu wangi. Semuanya digunakan agar tidak malu terhadap teman orang-orang yang ada di sekeliling kita. Begitu juga tatkala kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita harus bermunajat kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takut kita harus diiringi dengan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam salat kita harus lebih mengagungkan, menggunakan pakaian lebih rapi daripada kita menggunakan pakaian tatkala ingin keluar. Kita menghadap Allah menggunakan pakaian lebih wangi daripada pakaian yang kita gunakan tatkala kita ingin keluar. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah sudah masuk
tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, yang artinya bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Butuh 1 tahun lagi untuk kita dapat berjumpa terhadap bulan suci Ramadan. Namun, apakah kita bisa menjamin tahun depan kita masih mendapatkan bulan suci Ramadan atau tidak? Lantas bagaimana keadaan kita? Lantas bagaimana perasaan kita tatkala ditinggal oleh bulan suci Ramadan? Senangkah kita atau sedihkah kita ditinggal oleh bulan suci Ramadan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa, wa qamahu, dan menjalankan puasa tersebut dengan mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan, dalam keadaan beriman, wa ihtisaban, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ar-Ratib mengartikan iman di dalam hadis tersebut, yaitu huwa tasdiq bi wa'dillah, membenarkan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tatkala kita menjalankan ibadah puasa dan mengisi ibadah puasa kita dengan bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasanya janji-janji Allah tidak akan pernah Allah ingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janji-janji beliau. Di hadis tersebut, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah di situ di dalam hadis tersebut menjanjikan orang yang berpuasa dan mengisikan ibadah puasa tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan ikhlas kepada Allah, maka Allah menjanjikan untuk mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ar-Ratib mendefinisikan al-iman tersebut wa tasdiq bi wa'dillah, haruslah kita percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ihtisab, di dalam hadis tersebut Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib Ar-Ratib juga mengomentari al-ihtisab huwa al-ikhlas lillah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah puasa kita yang telah lalu ikhlas semata-mata Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda misalnya ditanya oleh seseorang, kamu berpuasa karena apa? Ya, kalau anak kecil menjawab, saya berpuasa karena disuruh orang tua saya, karena disuruh oleh teman saya, karena disuruh oleh umi dan abang saya. Karena kalau saya tidak berpuasa, saya tidak akan mendapatkan baju lebaran baru. Karena kalau saya tidak berpuasa, saya tidak akan bisa jalan-jalan. Saya tidak akan bisa mendapatkan hadiah kalau saya tidak berpuasa. Itu alasan kalau anak kecil masih masuk akal. Tapi kalau sudah dewasa, sudah besar, haruskah kita berlandasan seperti itu? Tidak. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka tatkala seseorang bertanya, kamu berpuasa karena apa? Maka haruslah kita menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu menjawab karena ingin mendapatkan surga, karena ingin selamat dari neraka, bukan, karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan orang-orang yang berpuasa sangat banyak janjinya, tapi juga kita harus memperhatikan agar puasa kita utuh dari kotoran-kotoran yang kita lakukan, yang secara sadar kita lakukan ataupun kita tanpa sadari. Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya dalam hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala ibadah puasanya, hanya saja dia mendapatkan rasa lapar dan haus. Al-Habib Abdullah juga berbicara dalam hadis ini,
Wa kam min sa'imin yat'abu nafsahu bil ju' wal 'atas. Berapa banyak orang muslim, orang mukmin yang menjalankan ibadah puasa yang hanya dia melelahkan dirinya dengan rasa lapar dan haus. Wa yursalu jawarihahu fil ma'asi, akan tetapi dia mengiringkan, mengantarkan anggota tubuhnya terhadap hal-hal yang bermaksiat. Fayusidu bidzalika shaumahu, maka hal tersebut bisa mengotori ibadah puasa kita. Percuma kita beribadah puasa kalau kita masih memaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal contohnya di dalam bulan suci Ramadan terdapat sebuah malam yaitu Lailatul Qadar. Yang dikatakan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. Banyak di kalangan sekarang di era modern ini mencari malam Lailatul Qadar dengan cara yang salah. Seperti halnya para pemuda yang lupa akan takwa kepada Allah tanpa malu. Dia membangunkan pasangannya di malam untuk mencari Lailatul Qadar, pasangan yang bukan mahram, sehingga dia membangunkan untuk mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Kalau tanpa rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak seseorang yang bukan mahram, bisa jadi kita melakukan video call dengan yang bukan mahram. Akankah itu bukan suatu masalah terhadap umat-umat Islam sekarang ini? Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan khutbah yang singkat ini, marilah kita bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan selalu saling mengingatkan terhadap umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alullah an yudilla a'marana wa yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atihi wa ta'ati rasulih, wa yarzuqana wa iyyakum rahmatahu wa ridahu, wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa niqmatihi, wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa qurrata a'yunina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farah was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al-ujur. Fa subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa hadara bihi min al-ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahqqu mahmud wa ajal mashkur, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah shahadatan yashrahu Allah lana biha as-sudur, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manar al-islam ba'da ad-duhur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim. Fa'akhiru bihi min as-salah 'ala an-nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثر من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثر من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي الكريم، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين، ومن يعدنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولا ذكر الله أكبر، والله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.